Karena aku biasanya ngedirect orang, nyuruh orang pose 1, 2, 3. Kok sekarang aku di depan kamera kayaknya ngedirect diri sendiri kalau gitu ya? kreator harus ngasain head comment, nggak mungkin Oh, nggak. Harus, gitu. wajib. Lebih- Selama menurutku kliennya potensial, itu biasanya aku ambil. Kalau nggak mungkin karena BU kali ya. Tapi takut atau overthinking, mending aku gerak aja dulu. Entah ke depannya nanti aku masuk hutan ketemu ular ya, ya udah. Kalau digigit ular ya ke rumah sakit. Kalau misalnya nggak selamat, ya udah. Baik, kembali lagi bersama saya Andi Tausya dalam program atau podcast Muda Bicara. Kali ini aku kedatangan tamu spesial yang mana dia ini salah satu konten kreator dan juga fotografer, bisa dibilang seperti itu. Dan dia ini cewek. Yang paling menarik adalah karena dia cewek ya, terus dia menjadi fotografer dan juga konten kreator. Jadi udah fotografer tapi ditambah juga dia sebagai konten kreator. Jadi kita perkenalan dulu mungkin ya. Ada Kakak Anya. Halo, salam kenal semuanya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu Oke, namanya dan oh juga iya. mungkin kakak sekarang lagi bekerja atau gimana, boleh dikenalin Oh dulu. iya, jadi namaku Anya Cahyara, panggilanku Anya, bukan hanya Anya. Geraldine ya. Oh ini versi halal. Oh, versi halal ya. Ada logo halalnya nggak? Di sini? Ditempel ya. Iya, terus kerjaanku as a photographer. Dari dulu sampai sekarang, terus aku baru 2 tahun terakhir ini aku nyambi jadi konten kreator. Oke, konten kreatornya lebih ke apa ini? Di fotografinya atau semuanya? Kayak video Di juga? fotografi tapi aku nggak sampai hal genre sih. Beberapa genre fotografi aku masukin. Masukin. Oke. Nah, Kak Anya ini adalah salah satu konten kreator juga di Instagram maupun di TikTok ya. Maupun di TikTok. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang sama Kak Anya ini soal konten kreator dan juga seputar fotografi gitu ya. Tapi ini ada salah satu fakta dan juga data. Menurut laporan Creator Economy Report 2024, hampir 50 juta orang di seluruh dunia mengidentifikasi bahwa dia itu adalah seorang konten kreator dengan pertumbuhan sekitar 25% sejak 2022. Terus juga ada data dari riset We Are Social 2024 menunjukkan bahwa 76% Gen Z di Indonesia ini menghabiskan minimal 3 jam di sosial media. Dan 42%-nya menyatakan terinspirasi oleh konten kreator lokal. Dan yang paling terakhir ini ada fakta survei Influencer Marketing Hub 2023 menemukan bahwa fotografer merupakan salah satu profesi konten kreator dengan tingkat engagement tertinggi di Indonesia. Nah, salah satunya kita sekarang lagi berbincang-bincang sama Kak Anya. Nih aku mau sedikit melihat ya, fenomena deket-deket ini tuh banyak banget Gen Z yang suka banget juga foto-foto. Tidak hanya menggunakan HP, tapi ada juga beberapa yang menggunakan kamera digital atau analog gitu ya, yang kecil itulah. Nah, kalau menurut Kakak Anya sendiri, Kakak Anya melihat fenomena ini bagaimana? Karena kan Kakak Anya ini fotografer ya, melihat Gen Z suka dengan kamera-kamera jadul itu gimana? Gen Z suka kamera jadul. Oh nggak apa-apa tuh, aku malah suka. Malah suka? Iya, karena kalau misal retro, klasik, kalau bahasa anak Gen Z tuh ini culture. Culture, Iya. benar. Culture. Jadi kalau misal dia seorang Gen Z bisa bring back the trend di tahun 90-an ke era sekarang, menurutku itu sebuah culture yang oke banget. Oke banget. Tapi kalau Kak Anya sendiri ini lebih suka kamera itu yang maksudnya yang digital, analog atau yang gimana? Lebih suka yang seperti apa gearnya ini? Kalau aku suka kamera yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti Iya, aja ya? Kamera digital, jepret, jadi kirim ke HP, posting. Cuman aku nggak memungkiri karena aku suka kamera yang looks-nya tuh retro. Karena kalau retro tuh waktu dipegang, waktu dijepret, itu bunyinya seksi kayak cekrek gitu. Oh, ada bunyinya. Ya, Iya. ada sensasi bunyinya itu yang bikin Kak Anya ini suka gitu ya. Nah, tapi boleh dijelasin terlebih dahulu ya, gimana Kakak Anya ini bisa terjun ke dunia fotografi. Ya, seorang cewek kan jarang ya, cewek terjun ke dunia fotografi. Mungkin dulu jarang waktu tahun-tahunnya Kak Anya, tapi sekarang ya sudah mulai banyak lah ya. Mungkin bisa dijelasin Kak Anya seperti apa prosesnya. Awal aku nyemplung ke fotografi itu, ini aku coba balik ke masa lalu ya.
pernah tahu ini nggak efek aquamarine foto Oh pakai iya fish iya iya, iya, tahu ya iya. tahu ya Tahu. Pasti semua bakalan tahu sih kalau Tahu ya. efek itu ya. pakai aquamarine yang efeknya putih pucet. Kalau sekarang tuh kayak filter Instagram gitu. Terus pakai lensa fish A, kalau foto pakai tutup lensa Canon. Oh, dilihatin ya, Dilihatin. dilihatin. Ya. Nah, aku tuh mulai suka hobi fotografi sejak SMP. Aku suka hobi fotografi dari SMP. Aku punya kamera pertama aku dari SMP. Terus ternyata aku cukup menikmati untuk motret. Gitu aku suka. Akhirnya dari SMK aku ambil pendidikan broadcasting, penyiaran pertelevisian, yang dimana aku belajar cara kerja di belakang kamera dan di depan kamera. Dari situ aku mulai ngulik lagi gimana cara motret, gimana cara bikin video dan lain-lain. Ternyata aku malah lebih suka. Akhirnya aku kuliah ambil ilmu komunikasi, aku ambil jurnalistik, jadi lebih fokus ke medianya lagi. Ternyata makin sini makin suka, cuman capek sih. Oh, udah ngerasa capek ya, tapi ngerasa bosen nggak sih, jujur? Kalau bosan pasti nggak mungkin nggak. Karena aku dari SMP sampai sekarang, bayangin berapa? Hampir 10 tahun lebih. Aku pegang kamera terus setiap hari. Bosan nggak? Bosan. Karena gimana? Udah jadi pekerjaan. Cuma ternyata paling nggak hobiku jadi pekerjaan. Itu hal yang harus aku syukuri. Nah, gitu. banyak banget kan orang dia tuh suka juga hobi fotografer, tapi dia kurang memanfaatkan hobinya itu untuk menjadikan itu sebagai profesi atau pekerjaan seperti Anya. Nah, pada waktu itu Anya kok bisa kepikiran kalau oh ini kayaknya udah bukan sekedar hobi aja ini. Ini harusnya emang udah ada angkanya lah ibaratnya kayak gitu. Nah, itu waktu kapan? Kan aku awalnya kan hobi dan aku suka. Terus aku mikir, kalau anak SMK tuh abis lulus pasti kan SMK kerja. SMK pasti kerja kan. Aku mikir, aduh aku kerja apa ya? Apa jadi fotografer ya? Apa aku kerja jadi MC gitu? Cuman aku nggak pandai, nggak bisa gitu. Ngapain ya? Akhirnya aku sempat kerja serabutan tuh, kayak kerja di coffee shop, terus kayak kerja jadi admin online shop gitu-gitu. Mencoba hal-hal baru lah ya. Mencoba hal-hal baru gitu. Cuma ternyata di bidang kerjaan itu, jadi kerja di coffee shop, di admin online shop, kok aku cukup nggak menikmati ternyata. Padahal aku punya skill fotografi nih yang aku tekuni dari SMP. Akhirnya aku mikir, kayaknya nih kameraku gak boleh nganggur. At least kameraku harus jadi sesuatu. Aku ngapain ya? Akhirnya aku mulai jadi freelance fotografer di bidang wedding. Dari situ, karena terbentur realita. Justru malah nyemplungnya langsung ke wedding ya. Agak lumayan besar sih kalau wedding ataupun acara-acara kayak gitu kan ya. Nah, terus sekarang kan udah menjadi konten kreator nih. Nah, transisinya gimana sih? Ya meskipun ya dua-duanya ada keterkaitan ya, maksudnya berhubungan sama kamera gitu ya. Tapi kan pasti ada ada transisinya lah melalui fotografer terus disambi juga menjadi konten kreator. Itu Nah, kapan? ini nih. Susahnya tuh fotografer kan kebiasa difotoin sama ngefoto orang, Iya, terbiasa di belakang kamera. Ternyata kalau jadi konten kreator kita harus ngomong depan kamera, harus nggak boleh apa ya, bahasa anak sekarang tuh kayak nggak boleh harus ekstrovert, nggak boleh introvert, Bener, harus buang, nggak boleh jaim gitu-gitu. Nah, transisi yang aku cukup susah tuh gimana caranya biar nggak kaku dan nggak kagok ngomong di depan kamera. Itu lumayan susah buat aku, karena aku biasanya ngedirect orang, nyuruh orang pose 1, 2, 3. Kok sekarang aku di depan kamera kayaknya ngedirect diri sendiri gitu ya, agak lumayan susah ya. Iya. Nah, itu berapa tahun prosesnya? Atau nggak sampai tahunan? Cepet sih itu. Kayaknya sebulan sih. Sebulan. Berarti bisa dikatakan mulai kapan jadi maksudnya aktif menjadi konten kreator, bikin konten Tahun 2023 Januari. Oh, baru masih baru banget lah ya. Baru. Berapa tahun ya? 2 tahun masih belum. 2 tahun. 2 tahunan. Kurang hampir. 2 tahunan lah ya. Nah, sebagai konten kreator pasti banyak lah ya ide-ide atau hal-hal yang fresh. Tapi kamu lebih suka konten-konten yang sesuai tren atau konten-konten yang memang sama nih sama passion kamu, yang kayak tentang fotografi atau segala macam apapun yang yang sesuai lah sama fotografi atau gimana? Nah, kalau misal soal konten tuh yang lagi up to trend tetap aku ikutin. Cuman aku tetap pakai personality-ku. Misal personality-ku Anya seorang fotografer cewek. Misal ada tren baru, tren paling gampang tuh tren yang Yura. Aku nggak kuat Yura. Yura bla bla bla. Dikaitin gitu ya. Anya seorang fotografer,
yang ternyata nggak kuat harus pegang kamera tiap hari panas-panasan, tinggal dibikin konten kayak, Yura aku nggak kuat Yura kalau aku harus motret tiap hari cuma dibayar 50.000 gitu. Oh, nah untuk membayar nih, kamu pernah nggak sih kayak udah susah-susah, udah apa ya, maksudnya kamu juga mempersiapkan peralatan kamu yang ya kamera kan harganya juga lumayan ya. Ada nggak sih orang ataupun klien kamu yang kayak udahlah Mbak, aku hargain segini aja, misalnya di bawah rate kamu, itu pernah atau bahkan sering? Oh pernah ya tuh semua fotografer wajib harus gitu tuh. Nggak boleh nggak. Harus banget. Harus. Berarti kamu emang tipe yang kalau misalnya kamu udah ngasih red card nih segini, terus ada orang yang mintanya di bawah red card kamu, kamu lebih kayak negosiasi dulu atau mending pilih klien-klien yang lain? Kalau waktu aku dulu mengawali karir, terserah klien ngasih berapa, ya udah nggak apa-apa, karena aku butuh portofolio. Cuman semakin kesini ternyata kebutuhan device as a photographer tuh juga lumayan, laptop, hard disk, memori dan lain-lain. Jadi kalau misalnya ada klien datang terus dia nego, selama menurutku kliennya potensial, itu biasanya aku ambil. Kalau nggak mungkin karena BU kali ya. Tapi kalau udah di fase BU semuanya lah, ayo diambil gitu. Cuman aku lebih suka ini sih. Oke, mungkin secara komersil dan untuk cuan emang harus dikejar. Cuman aku lebih ngelihat klien ini relasinya siapa nih. Klien ini bisa ngasih aku potensi apa nih? Apakah dia mungkin secara looks, venue dan lain-lain dia oke buat portofolio, aku gas. Jadi aku mengusahakan untuk tetap dealing dengan klien meskipun negonya alot. Cuman kalau misalnya negonya udah press budget banget dan udah nggak masuk akal di aku, bye. Oh, lebih milih cari klien lain lah ya ibaratnya. Nah, tapi kalau misalnya kamu nih sebagai content creator, biasanya kan dia lebih fokusnya ke apa ya, engagement kayak gitu-gitu ya. Nah, kamu tipe content creator yang seperti apa? Apakah kamu juga melakukan sapa menyapa sama followers atau gimana? Kalau aku misal content creator, aku lebih kalau ngejar engagement pasti, karena engagement, viewers naik, like naik, followers naik, komen naik, itu jadi bahan bakar buat aku. Jadi kalau misal bahan bakarku jadi full, aku semangat buat ngonten lagi karena feedbacknya ada. Jadi aku pasti tetap mengusahakan untuk dapat engagement yang gede. Nah, cara mendapatkan engagement yang gede adalah gimana caranya kontenku bisa diterima oleh banyak orang. Mungkin kontenku lebih general, atau kontenku jarang orang bikin, atau kontenku bikin orang penasaran. Jadi aku benar-benar nguatin di isi kontennya secara storytelling dan pembawaannya. Lebih ke storytelling ya berarti ya. Tapi pernah nggak sih kamu bikin konten terus ternyata kontennya sepi, terus akhirnya engagementnya yang awalnya naik, terus akhirnya turun. Nah, gimana cara kamu untuk menyikapi hal itu? Pasti kalau seorang konten kreator sering banget kan ya mengalami hal itu. Gimana seorang Anya nih? Jadi kalau misal kontenku secara viewers dia udah mulai nggak stabil, misal awalnya kontenku view-nya 100.000, 1 juta, 2 juta, tiba-tiba drop ke angka viewersnya cuma 10.000, 20.000, aku sedih nggak? Pasti aku sedih. Sedih banget lah ya pasti. Aduh, turun ini gimana ini? Cuman pasti aku evaluasi. Oh, ternyata kontenku kurang menarik, atau kontenku terlalu mainstream, atau orang-orang bosan sama kontenku. Aku tinggal cari solusi. Solusinya adalah aku cari isi konten yang lain. Mungkin aku rubah formatnya, aku cari tren-tren baru, atau aku cari konten-konten apa yang mungkin menarik dan orang-orang tuh mau follow dan interaksi sama akunku. Gitu. Oh, tapi ini nggak, maksudnya kayak konten kamu nih yang udah kamu post, ternyata engagementnya nggak sesuai sama ekspektasi kamu lebih memilih untuk ya udahlah, nggak apa-apa dibiarin aja, tapi nanti ada pembaruan, atau lebih milih kayak nggak, aku take down aja, aku post ulang, atau gimana? Ada dua opsi. Kadang kalau misal viewersnya udah kayaknya kurang banget, aku hapus. Atau dari konten itu secara viewers udah kurang, aku coba hapus, tapi aku edit ulang, aku kelola lagi secara narasi, atau secara editingnya aku kelola lagi, terus aku upload ulang. Biasanya setelah aku evaluasi, aku revisi gitu, secara viewers dia lumayan naik, mungkin 2 atau 3 kali lipat gitu. Oh gitu. Kuncinya dievaluasi. Kuncinya dievaluasi ya, berarti kalau emang kontennya ini sudah ya dikira-kira kurang naik gitu, bisa di take down, atau enggak emang harus cari ide baru lah ya buat pembaruan konten kamu biar lebih fresh, lebih bisa diterima sama orang-orang. Nah, tapi kamu pernah nggak sih menerima komentar ataupun respon yang negatif dari netizen ini kan banyak ya? Ada nggak? Pernah nggak?
Oh pernah pasti. Soalnya kalau konten kreator harus ngerasain hate comment, nggak mungkin nggak. Harus gitu. harus wajib. Lebih sering atau jarang atau selalu? Aku pernah yang sering banget, cuman setahun terakhir ini aku hate comment kayaknya aku jarang lihat malah. Aku jarang lihat. Nggak tahu mungkin secara konten aku tuh waktu awal konten aku sering singgung hal-hal sensitif kayak misal soal duit-duitan atau soal norma yang ada gitu. Jadi otomatis karena kontennya sensitif, komentar orang-orang pasti berbagai macam dari hate comment sampai yang mendukung. Cuman akhir-akhir ini aku cukup menghindari konten-konten yang sensitif. Biar apa? Biar aku secara nama baik tuh aman gitu. Nah, gimana sih cara kamu untuk kamu kan sebagai konten kreator nih, biar kamu nggak dicap sebagai konten kreator yang ini mah biasa aja kontennya. Gimana kamu menanggapi hal-hal kayak seperti itu? Cara biar aku jadi pembeda dari yang lain gitu ya. Aku cari isi konten yang orang-orang tuh jarang bahas. Misal yang aku lakuin sekarang, di awal konten setahun, mungkin tahun pertama, aku ngonten soal Anya fotografer wedding cewek berhijab. Ternyata makin sini fotografer cewek banyak, yang nyemplung ke wedding banyak. Aku udah ngeliat kayaknya sekarang udah mainstream, aku mau cari what's next siapa lagi ya. Ternyata aku perlu ganti genre lain. Anya fotografer cewek masih tetap, cuman aku ekspor genre lain. Akhirnya aku masuk ke genre wildlife, ngefoto burung di hutan gitu-gitu. Wow, itu gimana prosesnya waktu foto-foto burung di hutan? Apakah kamu harus nunggu dulu atau kamu harus apa? Pasti kan ada proses ya di balik foto-foto yang cantik itu, dan juga pasti kameranya juga gak yang biasa aja kan ya, pasti yang benar-benar gearnya tuh harus benar-benar yang proper lah. Itu prosesnya kayak gimana waktu itu? Nah kalau foto birding tuh aku pasti aku harus nanya sama orang-orang yang sebelumnya udah terjun ke birding sebelum aku. Tapi Anya sendiri tuh sendiri atau memang ikut komunitas atau? Komunitas. Oh, ikut komunitas. Soalnya nggak mungkin kalau aku ke hutan sendiri. Iya, siapa tahu kamu pengen nguji mental gitu. Oh, enggak. Terus berarti prosesnya bareng-bareng ya sama satu komunitas itu yang benar-benar emang dia lebih ke fotonya foto-foto burung gitu-gitu ya. Oh. Mungkin kayak 3 sampai 5 orang. Jadi aku cari komunitasnya dulu, aku cari orang-orang yang terdahulu yang lebih terjun ke birding daripada aku sebelumnya. Kita nyari lokasi dulu. Kalau di Jawa Timur yang paling gampang tuh kayak di Jogja tuh ada, atau yang paling aku sering kunjungi tuh di Purnojiwo, Lumajang, arah kaki Gunung Semeru. Wow. Di situ. Lumayan Aku paling jauh sering lumayan itu 4 jam 5 jam perjalanan. Lumayan banget. Tapi kamu apa ini dari komunitas itu kamu cewek sendiri atau Cewek sendiri. cewek sendiri? Wow. Ini patut dicontoh sih. Wah. Nah, banyak kan orang atau teman-teman nih generasi muda ya terutama itu mau memulai tapi dia tuh kayak insecure, nggak percaya diri. Nah, sebagai Anya nih aku melihatnya emang dia udah benar-benar percaya diri bahwa kalau aku nih fotografer cewek, meskipun cewek hajar aja. Apapun tantangannya, apapun yang aku foto, yang penting aku nyoba dulu gitu kan. Nah, sebagai Anya yang sudah ya berkecimpung lah ya di dunia fotografi dan juga konten kreator, ada nggak sih tips buat teman-teman biar teman-teman ini nggak insecure, nggak yang selalu memikirkan hal-hal buruknya untuk menjadi konten kreator atau fotografi? Ada nggak sih tips, Anya? Kalau aku sih kalau misal overthinking terus atau kalau misal kepikiran takut karena A, B, C, D, ya nanti akhirnya jadi gak gerak-gerak. Bener. Jadi aku milih kayaknya daripada aku takut atau overthinking, mending aku gerak aja dulu. Entah ke depannya nanti aku masuk hutan ketemu ular ya, ya udah. Kalau digigit ular ya ke rumah sakit. Kalau misalnya nggak selamat, ya udah. Lebih milih ke ininya berarti ya, apa solusinya nanti lah ya. Iya, coba aja dulu, gerak aja dulu daripada diem di tempat nggak ngapa-ngapain juga percuma. Jadi mending ya paling nggak mulai dulu lah dari awal pelan-pelan. Pasti kan untuk menjadi seorang Anya yang sekarang kan juga ada prosesnya dulu kan. Kamu dulu kan ya harus belajar dulu mulai dari SMP, bahkan Anya ini sudah memulai di fotografi gitu ya. Nah, tapi banyak nih yang bilang kalau menjadi seorang konten kreator itu harus konsisten. Nah, seberapa konsisten sih Anya di bidang konten kreator? Ya tuh, menurutku dalam semua pekerjaan tuh konsisten pasti perlu, apalagi di bidang konten kreator kayak gini. Aku tuh dulu cara aku bentuk konsistennya, aku tuh orangnya males banget. Kalau bisa rebahan lihat Netflix ya drakor, aku pilih drakor tuh daripada Pengennya masuk ke milih hutan. kayak gitu ya, malah. Iya. Ngapain masuk ke hutan panas-panasan, mending di kasur lihat Netflix drakor kan. Cuman
aku mikir kalau misal aku males doang, aku bakal ketinggalan sama yang lain. Benar. Iya, karena aku punya mimpi yang besar. At least aku harus lari. Kalau nggak lari, at least aku harus jalan cepat. Caranya adalah aku dengan cara ngetes konsistenku. Aku dulu bentuk habitnya. Kadang kan habit kan dibentuk karena terpaksa akhirnya terbiasa dan bisa. Aku bentuk habitku dulu. Awal aku ngonten, aku bentuk habit 1 hari 1 konten. Entah kontennya jelek, entah kontennya cuma jedak-jeduk, entah kontennya sampah gitu. Itu aku usahakan bikin konten 1 hari 1 konten selama 30 hari. Ternyata dari situ aku udah nemu rumusannya. Oh, konten yang menarik itu konten yang gini gitu. Jadi cara ngetesnya adalah bentuk habitnya dulu. Kalau habitnya udah kebentuk, yang lain biasanya mengikuti Ya. Berarti kamu benar-benar yang penting satu konten 1 hari buat ngeliat nih mana konten yang disukain lah sama orang-orang. Nah, tapi berdasarkan perjalananmu sebagai konten kreator nih, ada nggak sih tips juga buat pemula yang pengen juga jadi konten kreator? Tips pemula untuk jadi konten kreator, coba bikin konten yang paling kamu suka. Entah jedak-jeduk, entah pargoy, entah review makanan, minuman, atau tempat Bebas coffee ya shop, berarti ya. suka-suka kamu. Coba dulu, posting dulu 1 konten, 2 konten, ntar dilihat cara respon. Apakah responnya yang nge-like banyak atau yang ngeliat cuma teman-teman kamu doang. Aku yakin konten pertama yang kita buat itu pasti jelek, gak ada yang bagus, nggak mungkin nggak. Cuman kadang orang tuh berproses dari hal-hal yang jelek dulu. Kalau misal kamu udah suka sama hal yang misal kamu suka review makanan atau kamu suka review kafe dan lain-lain, at least kamu memulai dari hal yang kamu suka. Biasanya orang kalau memulai dari hal yang dia suka itu pasti keterusan. Jadi coba memulai hal yang kamu kuasai atau hal yang kamu suka, ditekuni dan konsisten, insya Allah jadi. Nah, itu ya. Jadi konsistensi itu juga penting sebetulnya ya kalau menjadi konten kreator. Nah, tapi banyak juga nih teman-teman ya yang pengen jadi konten kreator ya, anak-anak muda, pemula gitu, tapi ada juga yang takut untuk menerima hal-hal negatif kayak kritikan, kayak apa ya, mungkin saran tapi cara penyampaiannya kurang tepat, akhirnya dia overthinking nih sama kritikan atau komentar-komentar orang. Nah, sebagai Anya nih, sebagai konten kreator juga, ada nggak sih saran buat teman-teman biar nggak seperti itu? Maksudnya nggak memandang negatif komentar gitu loh. Ada nggak saran? Nah, kalau jadi konten kreator tuh harus siap dikritik menurutku. Sebaik-baiknya konten kreator pasti bakal dihujat. Nggak mungkin nggak. Entah dia kontennya bahas soal cara bersikap baik dan lain-lain. Aku tahu konten kreator tuh baik, itu dia baik. Cuma pasti bakal dihujat karena iya namanya juga manusia bukan nabi ya. Bukan nabi boy. Jadi kalau misalnya dihujat itu pasti. Kadang kalau kritikan atau ucapan sumpah serapah dari orang lain yang diketik pakai jari secara enteng, itu menurutku cukup dilihat aja, nggak usah diterima. Karena kalau kita terima, terus kita jadi mikir overthinking sampai dalam, itu malah jadi ngefek ke kita, ngefek ke kerjaan kita, ngefek ke kreativitas kita. Jadi daripada buang-buang waktu, buang-buang energi untuk respon hal kayak gitu, mending spend energi kamu buat lakuin hal yang lebih produktif. Karena kalau misalnya nurutin hal yang gitu doang, itu gak bakal ada habisnya. Nah, itu ya. Kita balik lagi ke fotografi nih, untuk Kak Anya ya, kita bahas-bahas soal fotografi. Kamu tapi lebih suka foto wedding atau pas waktu kamu foto birding tadi ya? Kamu lebih pilih mana? Kalau misal buat cari duit, wedding. Cuman kalau buat hobi, foto burung. Foto burung. Nah, itu pasti kan ada kamera yang benar-benar proper. Nah, sekarang ini ternyata Kak Anya juga membawa nggak kira-kira perabotannya? Bawa, cuma versi simple. Oh, versi simpelnya. Boleh, boleh dilihat nggak? Oh, boleh Mungkin banget. teman-teman pada pengen tahu nih, gimana sih kalau Kak Anya tuh udah ada tasnya Kecil sendiri ya? jatuh. Ada Kecil. tasnya sendiri. Mungkin bisa dijelasin Kak Anya itu isinya apa aja, mulai dari kameranya atau lensanya. Ini isinya aset berhargaku. Aset berharga ya, yang menemani Kak Anya. Yang menemani Kak Anya dari 2000 berapa? Ini baru sih kameranya Oh, sih. kameranya baru ya. Mungkin bisa dilihat. Ini ke teman-teman. tas kamera. Oh, ini sekalian review gitu ya? Iya, Oh, sekalian iya. review. Siapa tahu teman-teman juga ada yang berminat juga kan, pengen seperti Kak Anya. Ini kamera yang aku bawa tuh kamera versi simple, bukan kamera waktu pakai birding karena lensnya gede banget kan. Iya. Ini paling simple, paling ya pas lah.
Ini tas kameranya. Ini di spill brandnya. Gak usah kan ya? Di spill gak ya? Di tip gitu aja. Oh ya, pokoknya nih tas kameranya tuh kecil, compact, terus dia tuh bisa dibawa hujan-hujanan. Jadi kalau misalnya kita lagi foto di outdoor kena hujan, Gak taruh masalah aja. ya? Banjir juga aman ini. Oh iya? Enggak sih. Aku juga percaya lagi. Terus di sini aku cuma bawa 2 alat doang, 3. Kamera, lensa sama mic. Kamera, lensa sama. Kameranya kecil cuma segini doang. Nggak segede kalau aku waktu foto burung. Sampai panjang gitu Iya, kan. kayak ya. termos gitu. Iya. Enggak. Ini aku pakai Canon R8. Kamera mirrorless, kecil compact buat aku. Terus ini aku lensanya pakai lensa, dia tuh kayak lensa idaman menurutku. Karena dia bisa ngejangkau segala objek. Mau yang wide banget, mau yang candid dari deket itu bisa. Karena dia range-nya tuh 24-70. Mau ambil wide bisa, mau ambil deket bisa. Terus dia bukannya tuh f2.8. Kalau misal mau ambil backgroundnya bokeh-bokeh ya bisa lah pakai lensa ini. Terus kamera sama lensa ini udah aku ajak berjuang bareng kayaknya selama 2 tahun terakhir buat nyari duit dan bikin konten. So far sama kamera ini aku super duper happy, gak ada masalah. Ya, compact buat content creator dan fotografer. Tuh ini kamera. Terus Terus ada ini apa lagi? ada mikrofon. Karena sekarang kan udah jadi konten creator ya, jadi kemana-mana harus bawa mic gitu. Mikrofon. Terus si mikrofon ini tuh aku sukanya dia kayak bisa ditempel-tempel gitu. Tinggal diplug, nempel dia. Magnetic. Iya, gitu. iya. Untuk Ini yang sih. satunya? Sama aja ya? Nggak ada, udah. Emang sekompak ini. Oh, sekompak itu? Iya. Karena males banget kalau bawa kamera gede gitu. Pakai cewek kan ya. Oh iya juga ya. Males. Oke. Ya kecil-kecilan. Kecil-kecil tapi cabai rawit, ya kan? Monster. Monsternya Anya ini ya. Oke, Anya ya. Kita mungkin bisa diberesin dulu ya, Anya ya. Boleh banget diberesin dulu. Nanti aku bakalan tanya kamu, nanti kamu bisa menjawab nih, ini mitos atau fakta ya. Oke, boleh. Oke, udah siap Anya? Bisa ditaruh lagi? Ready. Oke. Nah, kamera mahal hasil pasti bagus. Menurut kamu ini mitos atau fakta? Kamera mahal hasil pasti bagus. Aduh ini agak tricky nih. Pasti bagus atau tergantung yang make ini? Sebenarnya kalau istilah di dunia fotografi itu man behind the gun. Tergantung orang siapa yang pegang senjatanya. Kalau misal orang yang pegang senjatanya dikasih pistol semahal apapun, pasti bakal meleset tembakannya. Cuman kadang kalau misalnya sama pistolnya pistol mahal dan yang nembak ini at least dia bisa basic-basicnya lah, pasti bakal jadi tembakannya atau bakal perfect gitu. Jadi device, gear, kamera mahal itu penting, tapi sebenarnya lebih penting skillnya. Misal nih, orang yang dia secara skill fotografi dia udah dewa banget, kita kasih dia kamera HP deh, apakah bakal bagus? Pertanyaannya pasti bagus karena dia perhatiin komposisi, settingan dan lain-lain. Misal kayak bocil SD, dia kasih kamera seharga 50 juta, kamera bagus. Apakah dia bisa moto? Bisa. Apakah hasilnya bagus? Belum tentu. Karena kan tergantung siapa yang pegang. Cuman nggak aku pungkiri, di bidang fotografi, apalagi kalau komersil, apalagi kalau di genre kayak wildlife, gear itu penting banget, penentu banget. Karena kalau misal kerja, misal kita kerja nih, foto, kita pakai kamera yang cara harga dia lumayan murah mungkin ya. Itu mungkin entah kenapa waktu di foto tuh tiba-tiba overheat, panas, gitu-gitu. Akhirnya menghalangi pekerjaan. Misal kita kerja foto wedding, kita pakai kamera yang mahal banget nih. Kita pakai foto dari pagi sampai malam, dia tuh nggak overheat. Karena apa? Secara teknologi dia lebih mumpuni dan tinggi, otomatis harganya mahal. Jadi skill juga perlu, gear juga perlu, semua tuh pasti jadi penentu, nggak ada yang nggak. Berarti apa? Kamera mahal pasti hasilnya bagus? Mitos deh. Mitos, Iya. maksudnya mitos ya. Oke, followers banyak sama dengan pasti penghasilannya juga besar. Ini jawabnya mitos atau fakta atau benar atau salah? Mitos atau fakta? Oh, mitos atau fakta. Follower besar? Pasti penghasilannya besar juga. Salah. Mitos ya berarti ya? Iya, Maksudnya mitos juga ya? Berarti Iya. nggak ngaruh ya followers banyak kalau Enggak. nggak organik juga buat apa gitu kan ya? Betul. Konsistensi posting setiap hari adalah kunci sukses, mitos atau fakta? Mitos. Soalnya percuma kalau misal konsisten konten tapi isi kontennya semua hampir mungkin kurang gitu, percuma. Apalagi kalau nggak evaluasi. Berarti konsisten aja nggak cukup ya? Betul. Konten kreator harus follow semua tren yang ada, maksudnya mengikuti tren semua yang ada, mitos atau fakta?
Mitos nggak Mitos harus juga. ya. Ngikutin tren harus, cuma tetap harus diimbangi dengan personality-nya dia biar dia kelihatan personal branding-nya oke gitu. Oke. Yang terakhir, engagement rate lebih penting daripada jumlah followers. Fakta. Fakta banget Iya. ya, engagement itu emang paling nomor satu lah ya Data ibaratnya. Itu data ya. Mungkin Anya bisa kasih apa ini namanya, apa yang kamu ingin sampaikan buat teman-teman yang mungkin mau terjun ke dunia fotografi ataupun konten kreator, bisa disampaikan? Menurutku mending mulai dari sekarang juga, daripada kamu ketinggalan kereta. Yang lain udah naik kereta eksekutif, kamu mungkin masih naik delman. Jadi mulai aja dari sekarang. Entah kamu masih punya kamera HP, entah kamu cuma punya kamera digital yang masih dipencet-pencet itu. Mulai hari ini atau mungkin besok, pokoknya mulai dulu. Entah hasilnya jelek, entah hasilnya nggak sesuai ekspektasi kamu, mulai aja dulu daripada kamu ketinggalan sama yang lain. Nah, itu ya buat teman-teman Gen Z ataupun siapapun lah di sana yang mau apa ini namanya berkecimpung di dunia fotografi dan juga konten kreator, bisa langsung aja dipraktekin ya. Untuk teman-teman yang mau follow Kakak Anya, bisa follow di mana? Di @anyacahyara. Nah, itu Instagram sama TikTok sama ya? Sama. Jangan lupa di follow ya teman-teman Kak Anya. Ini karena waktunya sudah habis. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya, yang lebih asik tentunya ya. Untuk teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.